Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Oknum anggota Polres Pacitan yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap tahanan wanita diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang kode etik Polri yang digelar oleh Bid Propam Polda Jatim. Melakukan apa? Melakukan apa? Bidang Propam Polda Jawa Timur resmi memecat oknum polisi Polres Pacitan berinisial LC. Dalam sidang etik, LC terbukti melakukan tindakan perbuatan tercela. Kini oknum polisi cabul yang saat itu menjabat sebagai pejabat sementara kasat tahanan dan barang bukti di Polres Pacitan juga menghadapi ancaman pidana umum. Kemudian putusan yang terakhir atau yang ketiga adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri atau kita kenal dengan PTDH atau lebih kita kenal juga adalah pemecatan kepada saudara LD. Diketahui aksi bejat oknum polisi tersebut dilakukan sejak bulan Maret hingga awal April. Aksi cabul dilakukan sebanyak 4 kali di ruang berjemur tahanan wanita Polres Pacitan, Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus pemerkosaan terhadap tahanan yang dilakukan oleh oknum polisi, kami sudah terhubung dengan rekan kami reporter TV One Faraman Hila di Surabaya. Faraman Hila, selain pelaku telah diberhentikan secara tidak terhormat, ada perkembangan terbaru apa yang bisa Anda kabarkan kepada kami? Silakan. Iya, Rehan, Nadila juga pemirsa, memang proses pidana dan juga kode etik ini juga masih terus berjalan dan harus ditempuh oleh oknum polisi yang melakukan pencabulan terhadap tahanan di Polres Pacitan. Sejak pada tanggal 23 April kemarin, memang ini Bid Propam Polda Jatim telah menetapkan tersangka, maksud kami polisi ini telah berdasarkan surat perintah penahanan nomor 103 oleh penyidik di Treskrim Polda Jatim. Ini memang hasil sidang Komisi Kode Etik ini telah disampaikan, beberapa di antaranya ini adalah pelaku atau polisi ini dinyatakan melakukan perbuatan tercela, kemudian telah ditempatkan di tempat khusus selama kurang lebih 20 hari per tanggal 12 April 2025 pada saat tanggal pelaporan hingga 23 April 2025 dan dinyatakan akan diberhentikan secara dengan tidak hormat. Dan pada 21 April kemarin memang polisi tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan 13 saksi, 4 saksi diantaranya adalah tahanan, kemudian saksi pelapor dan juga 9 saksi lainnya. Sehingga saat ini posisi atau kondisi polisi tersebut ini sedang ditahan di rutan Polda Jawa Timur. Pada hasil penyidikan dari Ditreskrim Polda Jawa Timur pada 21 April kemarin atau pada hari Senin kemarin, ini memang pelaku LC ini telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan pidana dengan dugaan pelanggaran pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Proses hukum pidana yang dilakukan oleh LC ini juga masih terus berlanjut, pemirsa, mengingat proses sidang juga masih belum dilakukan, termasuk juga penetapan pengecekan alat bukti serta motif apa yang dilakukan oleh polisi ini juga masih belum disampaikan dan masih dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Jawa Timur. Sementara itu pemirsa, terbaru setelah ditetapkan ditahan di rutan Polda Jawa Timur karena melanggar kode etik, ini juga informasi yang kami dapatkan, pelaku atau polisi LC ini telah mengajukan upaya banding untuk pelanggaran sidang kode etik. Polisi LC ini, pemirsa, dinilai melanggar sejumlah pasal, beberapa diantaranya adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tentang tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian NKRI, kemudian pasal 5 ayat 1B dan C tentang Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik, serta sejumlah pasal lain seperti pasal 8C, pasal 10 ayat 1 dan juga pasal 3
huruf F Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Karena polisi atau LC ini tadi telah mengajukan banding, artinya proses hukum sidang etik ini juga masih terus berjalan bersamaan dengan proses hukum pidana yang juga masih terus berjalan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Jadi ketika memang proses banding ini diajukan, nantinya akan ada sejumlah sidang lain yang harus ditempuh atau dilakukan oleh oknum polisi LC dari Polres Pacitan ini sebelum akhirnya kemudian dilakukan upacara pemberhentian. Sejauh ini kami masih menunggu informasi pemirsa kira-kira kapan sidang lanjutan akan digelar dan proses lanjutan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Demikian informasi dari wilayah Surabaya. Rehana dan juga Nadila.